Oke Kak, masih ingat video ini beberapa hari lalu? Langsung saya buka video Oke, bulan ini. Agustus ini saya cepatkan aja ya. Ini video Karena kurang lebih tayang teman-teman tanggal sudah tahu dari 18 ya. pola yang saya ajari di Nah, bulan adik Juni sama bos, Juli. Saya kan kasih mau tanda mancing merah hari untuk Rabu tanggal fenomena, saya 28 kasih itu. tanda Kebetulan biru itu harus mati. Nah, Saya cuma ada bilang satu sama adik pertimbangan lagi di bos, bulan Agustus, yaitu ini. adik bos, ini beresiko harus mati. Kemarin Rabu mereka mancing dan hasilnya ini. Sore-sore saya tanya sama bodyguard kita yang penghajar bajak laut itu. Dia akan mengawal adik bos. Gimana bang tripnya? Wah gimana ya, berat hari ini. Ikan targetnya cuma segini. Banyak ikan lucunya. Koki kesayangan kita sampai tidur lelap karena pagi-pagi belum ada ikan target. Untungnya sih makanan banyak ya, snack banyak. Jadi ya hitung-hitung bisa tabari lah refreshing di laut. Oke, hari ini saya bawa reel bagus. Saya minum kopi dulu. Oke, lanjut. Hari ini maaf ya, agak berisik. Saya ngonten di proyek. Maklum, saya cuma kuli. Di sini ada reel Runme bearing. Apa itu Runme bearing? Taunya kan Ryobi Runme. Oke, kita lihat ya. Pernah dengar istilah JDM? Japan Domestic Market. Artinya barang yang khusus diperdagangkan di dalam domestik negeri Jepang saja. Kira-kira barang di depan saya ini adalah wujud dari barang JDM. Oleh karena itu didominasi oleh tulisan Jepang. Seperti Daiwa EMMS yang kita bahas beberapa hari lalu, kalau kita selidiki di web itu juga barang JDM. Teman saya ada yang punya Ryobi Runme yang tidak pakai level win ya. Ini yang ada level winnya. Itu kata dia beda dos. Yang satu tulisan Ryobi, yang satunya kayak gini JDM. Itu harganya selisih 500.000. Lebih mahal yang tulisan Ryobi. Nah, untuk apa kita membuang uang 500.000 hanya untuk sebuah dos? Tapi nanti saya kasih tunjuk masih ada identitas Ryobi-nya di dos ini, walaupun kecil. Oke, kira-kira itu gambarannya. Nah, ini speknya. Lebih jelas lagi ada halaman ini kok. Bisa dibaca dengan jelas ya, kita baca speknya. Gear ratio 6.8:1. Berat reel 345 gram. Dragnya 12 kilo, line retrieve 86 cm, dan ball bearingnya 10+1. Ini line capacity-nya. Ini yang tangan kanan ya, right hand, bukan left hand. Ini dia identitas Ryobi-nya, dicantumkan web Ryobi. Dan jika kita tanya Mbak Google, Mbah, ini tulisan apa sih Mbah? Langsung aja kita buka Google Translate. Jadi ini artinya huruf kanji tersebut menjelaskan diproduksi di mana reel ini. Ternyata di kota Weihai. Di mana Weihai itu? Ternyata kota Weihai itu adanya di negara China. Artinya walaupun reel ini produk JDM, namun adalah produksi negeri Cina. Oke, merek Ryobi sendiri itu adalah merek negara Jepang. Namun seperti Daiwa juga ada yang made in China. Kita lihat isinya apa aja. Oh, ini kotaknya, lemnya kok lepas ya. Bentar. Ini loh. Lemnya kering, nanti saya lem ya supaya bagus lagi. Kotaknya masih mulus, nggak ada penyok. Oke, selain unit, ini dikasih kunci pas ya buat buka bautnya itu. Lalu ini ada kayak kawat gitu. Entah buat apa ini. Mungkin buat narik PE. Ini ya, Ryobi. Oke. Tertulis jelas bahwa ini adalah produk Ryobi. Ini juga ada name tag-nya Ryobi. Nah,
Inilah wujud dari barang JDM. Oke, saya singkirkan dulu. Oke, kita fokus ke barangnya. Di sini dapat pouch ya. Pouchnya seperti Ryobi lainnya, tapi bedanya apa? Di sini tidak dikasih logo Ryobi. Buka aja di web. Pouch seperti ini yang ada logo Ryobi-nya banyak, modelnya persis, cuma ini polos. Ini right hand ya, tangan kanan. Nah, di sini ada level win-nya, jadi enak. Tali PE-nya diatur oleh dia supaya rapi. Ini start drag ya, bukan level drag. Jadi itu ada kayak apa? Kunci spoolnya kalau di spinning ya, di kanan yang bentuknya bintang itu. Oke, dari tadi saya ngetes loncernya bearingnya Ryobi. Sangat smooth sekali, sangat mulus. Oke. Ini pengunci spool. Kalau kita seretin dia, kalau kita nurunin jig, tali PE-nya geraknya pelan. Kalau kita buka, dia jadi lebih cepat. Nah, level wheel-nya juga jalan itu. Ke kanan dan ke kiri mengatur tali PE. Kalau kita seretin, jignya turunnya pelan. Kalau kita kendorin, langsung loncer lagi sambil level wheel-nya gerak ke kanan, gerak ke kiri. Ini start drag. Ini kalau di spinning kayak kunci spool ya. Ya kalau ikannya ngelawan kita agak seretin, tapi ya jangan terlalu seret-seret amat, nanti jorannya putus karena kekuatan overhead ini kuat sekali. Nah kalau kita kendorin ini ya, kalau ditarik ikan tali PE-nya keluar jalan. Sederhana kan main overhead ini, enak loh. Oke, di sini tulisannya Ranmi. Ini yang seri 200 ya. Kalau di overhead itu 150, 200, 300. Lalu di depan sini tulisan Ryobi ball bearing 10+1. Kita cari lagi tulisannya. Ini G rasio 6.8/1. Lebih dari XG ya. XG biasanya 6.2. Oke, ini line capacity. Kapasitas tali PE. Ini benar-benar mulus sekali. Sebelum saya ngonten ini saya lihat nggak ada dent sama sekali. Benar-benar grass kayak barang baru. Oke, kita cari tulisan apa lagi yang ada di sini. Ini 20C. Entah artinya apa itu. Mungkin material logamnya ya. Ini enak sekali putarannya, 10+1. Sangat lincah sekali. Sangat enak sekali rel ini. Jadi gini ya cara mainnya. Kalau kita lepas spool, tinggal kita goyang handle-nya, dia akan kunci sendiri. Di sini mulus sekali. Oke, tadi saya sudah lihat sih mulus sekali, tapi kita saksikan sama-sama ya. Saya hampir nggak nemu cacat secuil pun di rel ini. Benar-benar mulus. Di sini mulus sekali, mulus total. Saya kategorikan 100% barang baru ini. Juga sudah bonus terisi PE. Oke, sangat mulus sekali. Nggak ada dent secuil pun. Jadi si pemilik ini habis beli disimpan aja buat pajangan. Harapannya pengen mancing di laut dalam, tapi kok nggak ada yang ngajak. Jadi akhirnya nganggur jadi pajangan. Saya datang, saya lihat, oh ini cakep om. Gimana kalau dijual? Habis laku nanti beli rel lainnya. Kalau sudah laku nanti beli rel untuk dipajang lagi lainnya. Terus saya datang lagi, dijual lagi aja om. Begitu dan seterusnya. Oke, saya menilai fungsi bearing dalam rel ini sangat enak sekali. Sangat loncer sekali. Ini lihat ya. Nah, sangat smooth sekali. Putaran handle-nya ini juga sangat ringan tuh. Enak sekali, semuanya berfungsi 100%. Cuma nanti saya kasih tunjuk satu peringatan ya. Bagi yang nantinya membeli reel ini, saya kasih satu peringatan ya, bahwa reel ini ada batasnya ketika kita memutar. Ini contohnya. Ketika kita kendorin
ini ya, pengunci spool. Nah, di sini kayak knopnya itu bisa lepas gitu loh. Oke. Jadi jangan sampai ketika kita di tengah laut terus knopnya ini lepas dan jatuh ke laut. Nah, jadi bukanya harus pelan-pelan ya. Di sini aja sih. Itu aja sih batasnya. Nah, saya ulangi lagi ya. Nah, ini kan udah enak. Nah, ini saya kendorin loh, bisa lepas knopnya. Nah, di knopnya ini ada seal karetnya. Jadi jangan terlalu bersemangat ketika ngendorin itu pengunci spoolnya. Knopnya bisa lepas, itu aja sih. Ya, ini jadi peringatan lah bahwa putarannya ini ada batasnya, dimana ya nggak sistem terkunci ya, knopnya bisa lepas gitu loh. Jadi ketika muter harus hati-hati sih, jangan sampai jatuh masuk ke laut. Oke, itu aja sih. Selebihnya semuanya perfect ya, berfungsi normal semua, sudah saya tes. Start dragnya oke, pengunci spoolnya oke, pembuka penutup spoolnya juga oke. Ketika kita ayunkan handle dia langsung terkunci, semuanya oke semua. Nah, tadi kita dikasih kunci pas. Kunci pas ini fungsinya untuk buka baut ini loh. Nah, di sini ya, presisi kan. Nah, jadi mungkin apa? Daripada pakai kunci pas yang kita beli di luaran, Ryobi sudah menyediakan. Nah, kalau ini enggak tahu fungsinya untuk apa, kok pas sama lubang ini. Atau ini fungsinya cuma buat garuk-garuk ya kalau gatel. Ya, gitulah. Oh ya, dan sistem rail overhead ini selalu ada lubang talangnya ya, karena kalau kita main overhead ini ya jangan heran ya, airnya pasti masuk ke area mesin, makanya dia kasih lubang talang ini supaya airnya keluar. Jadi merawat rail overhead ini harus ekstra. Kita nggak boleh sembarangan, karena setiap kali kita memancing itu area gear pasti kemasukan air laut sih. Seperti itu gambarannya. Kita timbang ya. Berat rail setelah terisi PE 367 gram. Kalau kita lihat di dos, beratnya 345 gram. Oke, artinya tali PE nya 22 gram, karena isinya memang banyak kalau overhead ini. Dan sedikit tips ya, kalau masukkan tali PE ke overhead itu bisa dilihat di konten ini. Hasan tugasnya adalah memegang rail ini yang kondisi spoolnya masih kosong, karena dia mau isi tali PE. Cara kerjanya gini, hei Udin, kau agak kendorin ya spoolnya, saya mau berjalan mundur. Jadi tugas Hasan adalah berjalan mundur. Oke, cara pengisian tali di rail overhead layaknya seperti bed casting, hampir sama. Bisa ditonton konten ini ya. Kalau di overhead sih agar terhindar dari tali PE yang nggak bisa gigit di spoolnya. Barangkali ada yang pernah ngalami atau terkena jeratan metal jig. Seperti itu sih, bisa disimak video itu. Oke, kembali ke rail ini. Rail ini di marketplace memang sudah agak susah untuk ditemui. Banyak yang melakukan sistem pre-order karena barang memang bukan keluaran baru ya. Maka sederhananya saya langsung tanya kepada sang pemilik, dulu membeli reel ini berapa? Dia bilang 3,5 juta. Maka saat ini oleh sang pemilik disepakati bahwa reel ini akan dilepas di angka 3 juta saja, sudah bonus terisi PE. Dan kondisinya sangat mulus total, tidak ada dent sama sekali. Link pembelian sudah saya sediakan di kolom komen. Silakan bertransaksi. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye off. Jika ada temanmu yang ketika mancing di atas kapal dia tergelincir jatuh ke dalam laut, maka pastilah ada yang sibuk untuk mendokumentasikannya daripada menolongnya. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye bye off.